Saya tuh kesini pengen menenangkan batin. Pengen ketemu sahabat-sahabat saya untuk bisa meringankan beban saya. Tapi ternyata nggak ada lu pembelaan sama sekali buat saya. Gue sih pengennya ngebelain, Zam. Cuman persoalannya ini yang jadi korban lo itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persoalannya. Jadi sekalipun emak gue yang melakukan itu nggak bakal bisa gue bela. Begitu. Jam, Allah itu tak perlu pembelaan manusia. Tapi manusia yang membutuhkan untuk menunjukkan dirinya sebagai pembelanya. Jam, kalau ke neraka jangan ngajak-ngajak temen. Ya nggak gitu-gitu banget kali bang. Terus saya harus gimana? Ya minta ampun lah. Kepada Allah, kau macam Fir'aun aja. Saya udah nggak tahu bang, udah berapa kali saya beristighfar. Tapi tuh buku lu masih ada di pasar. Belum ditarik dari peredaran. Rencananya sih mau bikin pengumuman di media cetak. Lu yakin semua pembaca lu bakal ngeliat pengumuman itu? Bang, menurut abang, Ajam harus menarik bukunya dan memperbaiki cetakannya, begitu? Ya apa ada usul yang lebih baik? Baiklah. Akan saya tarik semua buku-buku itu. Sudah nggak ada keraguan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, abang akan sehat dengan pengobatan sunnah Rasul ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau dipikir-pikir kasihan juga kalau Ajam sampai bangkrut ya. Maksud lo? Coba hitung, berapa kerugian Ajam kalau bukunya ditarik? Kata Ustadz Ferry kan bukunya ada 10.000 eksemplar edisi mewah. Kalau dikali ongkos cetak 100.000 perak aja, itu sama dengan... Astagfirullah. 1 miliar, Den, ya? Ya mestinya ada cara lain nih, Den. Betul, Sro. Pasti ada jalan tengah di persimpangan. Ya, kalau gue sih nggak berani nasihatin begitu. Den, berhati-hatilah dalam berkata-kata. Lo berdua emang mulut ember ya. Lo kenapa nggak bilang begitu dari tadi waktu gue nasihatin si Azam? Kan baru kepikiran sekarang, Bang. Kalau begitu, awak pergi aja dari sini. Udah banyak salah cakap awak di sini. Bakal ada pajak kedua nih, Sro. Dari orang yang terkaya ngungsep jadi termiskin. Itu cuma karena sepotong nasihat dari... Jangan sebut nama. Tak enak, Den. Ayo, cabut dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesian kali si Ajam, ya. Setelah ini jadi apa nih? Jadi tukang bekam kayak lo. Ayak jualan kolak lagi kayak dulu. Aduh. Lo mau yang nih, yang kerasan nih, bakyak. Asrul. Udah, Bang. Apa mesti ada lagi yang bangkrut di kampung ini? Gara-gara nasihat dari gue. Jangan gila, Mas. Yang bakal kita tarik ini 10.000 eksemplar buku edisi mewah. Memasang klarifikasi kesalahan cetak aja sudah cukup. Dan semua orang juga tahu kalau Allah itu tidak memiliki sifat yang maha terkutuk. Dan pembaca juga pasti tahu kalau ini tuh cuman kesalahan cetak. Ada lagi, Mas. Udah beres semuanya. Iya betul, semua orang juga tahu. Bahkan musuh-musuh Allah pun tahu bahwa tidak ada sifat terkutuk pada Allah. Dan Allah nggak butuh. Allah nggak butuh pembela. Nah, itu
bahwa yang terjadi pada kita sekarang ini ibarat igauan yang tidak pernah kita sengaja. Kita mengigau ini, mengigau itu, dan tidak ada yang menyalahkan. Betul banget, Pas. Alhamdulillah. Udahlah, Heli udah senang dengarnya. Tapi tahukah kamu, Heli, mengigau itu juga menandakan kualitas tidur yang buruk. Saya harus memperbaiki kualitas tidur saya. Tarik semua buku itu dengan segala konsekuensinya. Oke. You're the boss. Besok Heli perintahkan buku itu untuk ditarik dari peredaran. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya sampai juga kita di klimaks drama perusahaan ini. Besok Mas Azam perintahin tarik semua bukunya. Mampus. Shell, harusnya nih ya, sekarang Heli ini udah jadi presenter terkenal, udah jadi artis. Kalau kamu nggak nawarin kerjaan di tempat ini, Tragedi kayak gini gak bakal terjadi kalau Mbak gak mengusulkan untuk menerbitkan buku ini. ya udahlah kita makan aja sekarang yuk. Kamu juga udah lapar kan? Sekalian pulang kita. Yuk. Pengen cari mati aja. Jangan lebay. Izinkan aku kembali di jalanmu, untuk bersujud dan memohon ampunanmu. Seringkali ku berbuat dosa, ajukan seruan dan perintahmu. Aku hanyalah manusia biasa yang takkan mungkin jadi sempurna, tapi ku yakin masih ada jalan untuk temukan kedamaian. Hadapanmu, ku pasrahkan semua hanya milikku, hanya milikku. Jadi gimana, Pak? Ya begini, yang harusnya terjadi, terjadi juga. Mungkin masih bisa diusahakan, Pak. Ngomong aja baik-baik. Gimana ngomongnya, Mama? Ya ngomong aja baik-baik, gimana sih? Ngomong aja langsung, face to face. Mama ini lagi ngomong apa sih? Loh, Papa sendiri ngomong apa? Bukunya Azam, yang ditarik semua ke gudang. Oh, Mama lagi nerusin ngobrolan kita yang tadi. Obrolan apa? Soal honor Papa yang belum dibayar. Ya salam. Dalam keadaan kayak gini, boro-boro kepikiran honor mah, nanya aja malu. Ya udah kalau gitu. Kok bisa sih? Mama masih terpikir minta honor Papa ke Azam dalam situasi kayak gini? Iya,
Maaf. Mending mama pikirin tuh masakan jangan sampai gosong. Siapa yang lagi masak? Orang lagi nyuci peralatan dapur. Lagian apa yang mau dimasak? Orang nggak ada apa-apa. Mama, Mama ngerti kok dengan apa yang terjadi. Termasuk dengan kantornya Azam yang sedang menghadapi masalah. Mungkin juga terancam dengan kerugian yang sangat besar. Mama nggak hitung-hitungan banget kok. Azam dan Ayah itu kan adik kita sendiri. syukurlah kalau mama udah bisa ngerti. Tapi jangan diri kayak gitu dong. Kayak Wonder Woman aja. Tapi kadang kita harus membela hak di saat yang canggung. Papa sudah bekerja sesuai dengan kewajiban. Sekarang saatnya Papa menuntut hak bayaran Papa. Mama itu sekarang sudah jatuh tempo. Sudah lebih dari seminggu. Katanya nggak hitung-hitungan. Tapi kan Papa gagal, Mah. Kegagalan prestasi tidak menghilangkan hak orang yang sudah bekerja. Sebaliknya, keberhasilan lantas tidak membuat seseorang menjadi lebih istimewa. Mama jangan lupa, selain cara hukum, Islam juga mengajarkan cara-cara kasih sayang. Jangan berdiri gagah begitu, Pak. Mau ajak berantem istri sendiri. Sorry, Mama menuntut hak honor Papa dibayar. Itu semua karena kasih sayang, Pak. kasih sayang gimana? Kita jadi kayak orang gak berperasaan. Nagih honor di saat situasi kayak begini. Ini masih kecil, Pak. Rasulullah bahkan harus berperang melawan paman-pamannya, saudara-saudaranya, untuk membela haknya sebagai seorang muslim. Kasih sayang Mama di mana sih? Maksudnya dalam soal tagih menagih honor? Tangannya. Kalau kita membiarkan Azam dan Ayah lupa membayar haknya Papa, maka dari itu kita melakukan hak yang buruk banget, Pak. Artinya kita gak sayang sama mereka. Agak kurusan Mama sekarang. Terus Mama harus bilang wow gitu. Saya hanya perempuan yang tak berdaya. Entah sudah berapa banyak air mata yang terkucur. Tapi dunia nggak ngerti juga. Loli, kamu ngomong sama siapa? Nggak ngomong apa-apa, Bu. Loli dari tadi diem aja. Kecuali kalau Loli ini sekedar orang lewat yang tidak perlu dihafal nama dan wajahnya. Loli, Ya, Bu. tuh kamu ngomong sendiri lagi. Masa sih, Bu? Orang satu pagar sini bisa dengar omelan lo. Sebetulnya juga Loli nggak mau begini, Pak. Tapi Loli, tadi waktu ibu nanya, kamu gak ngaku lagi ngomong sendiri. Giliran bapak yang nanya, kamu langsung nyamperin. loh, Ibu kan tadi nuduhnya Loli ngomong. Ya Loli bantah. Yang bener, Loli lagi ngomel, Bu. Ngomel apa? Biar ini menjadi rahasia batin diri Loli sendiri. Kalau rahasia, jangan mengganggu kuping orang dong. Sebenarnya Loli malu, Pak, buat ngungkapin semuanya. Tapi baiklah, Pak. Gak usah banyak gaya. Kamu kenapa? Begini, Pak. Ibu yang nanya. Loli galau, Bu. Semenjak dengar percakapan Bapak dan Mbak Kalila kemarin,
Loli jadi kepikiran terus. Bukan kepikiran atau terkenang-kenang sama bapak, atau seperti gadis muda yang ingin dijanjikan sesuatu oleh seorang laki-laki seperti bapak. Langsung to the point. Tapi kepikiran tentang diri saya sendiri, Bu. Saya jadi bertanya-tanya dalam batin ini. To the point, Loli. Iya, Bu. Setelah mengabdi puluhan tahun di keluarga ini. Baru 3 tahun, belum puluhan. Setelah mempersembahkan sebagian tenaga, pikiran, dan masa muda Loli, muncul lintasan pikiran liar Loli. Apakah Loli nggak punya hak yang sama seperti yang lainnya? Maksud kamu? Hak seperti ibu misalnya. Hak apa? Hak untuk dinikahi, Bu. Apa? Oleh seorang laki-laki. Loli, jangan bertele-tele dan menimbulkan prasangka yang enggak. Langsung aja sampein. Maksud kamu apa? Loli ingin menjadi istri seseorang, Bu. Ingin menikah. Menikah sama siapa? Nggak usah gigit bibir. Kalau lo mau menikah, ya menikah secepatnya. Siapa ya calon lo? Belum ada, Pak. Terus, maksud kamu gimana? Loli memasrahkan seluruh diri ini kepada Bapak dan Ibu untuk dibantu dicarikan jodoh. Oke, kalau begitu. Insya Allah, Bapak dan Ibu sebagai majikan lo akan mencarikan laki-laki sebagai calon suami lo. Ibu anggap ini sebagai amanah. Akan mencarikan yang sebaik-baiknya. Baik agamanya, baik rupanya, baik penghasilannya. Ayo, sekarang kita makan dulu. Yang seperti Bapak. Cukup! Ibu bisa gila sendiri ngadepin orang kayak kamu, Loli. Ayo makan. Makan! Masih nggak kepikir Ajam bisa seceroboh itu. Dia kan orangnya lurus-lurus aja. Pinter, teliti. Yang pinter tuh Mbak Aya. Ajam sih biasa-biasa aja. Ini ada berita jumpa persnya. Mas Ajam dan Mbak Aya bikin klarifikasi soal penarikan buku itu dari peredaran. Pasti banyakkan Mbak Aya yang dipoto sama wartawan. Jadi semua buku ditarik? Gila, rugi besar dong. Kebayang gimana pusingnya Mbak Aya. Mudah-mudahan diberi ketabahan. Gue yakin Ustadz Peri orang yang paling gak enak banget sama Ajam dan Ayah. Ustadz Peri kan kakak iparnya Mbak Aya ya? Pen, dari tadi komentar lu gak penting-penting amat sih. Mbak Aya mau disebutin, bisa diam gak lo? Ya iyalah, pasti Ustadz Ferry merasa bersalah banget. Kalau saya jadi Pak Ustadz, saya kembaliin gajinya. Kenapa Ustadz Peri mesti ngembaliin gajinya? Ya pasti malu lah sama Mbak Aya mau. Pen, sekali lagi lu sebut nama Mbak Aya, gua tabokin lo. Risih tau gak lo? Bini orang mulu disebutin. Gua sih nggak ada maksud apa-apa. Sekedar simpati aja. Rai, kenapa pendapat lo Ustadz Peri kagak layak terima gaji dari Ajam? Ya, masalah kegagalan itu. Kalau di Jepang, kegagalan prestasi dibayar dengan hoka-hoka. Hoka-hoka, harakiri kali.
Siapa ini? Jangan berani dengan saya. Jangan kurang ajar dengan saya. Yang pasti sih bukan Mbak Aya. Ya, ada saya sudah bilangin dari tadi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok cepet banget, Pak? Sini dah, Mak. Ditunda dulu ya, Mah. Minta honor Papa di Azam. Dalilnya apa? Itu kan hak kita, Pak. Dalilnya saling memudahkan antara saudara yang sedang kesulitan. Maka Allah yang akan memudahkan urusan kita. Oh, gitu. Iya, Pak. Nggak apa-apa kalau kayak gitu. Mama ikhlas. Itu yang terbaik untuk semuanya. Ya sudah, terusin masaknya sana. Masak apa? Mama nggak masak apa-apa kok. Paling nanti Mama mau bikin sambal sama goreng ikan asin. Itu panci buat apa? Lagi dibersihin. Mesti bilang wow gitu. Hah? Subhanallah. Pak, mau sate ayam nggak? Ngarep.com. Ikan asin aja. Untung tadi nggak jadi nagih. Akhirnya Allah yang menagihkan untuk kita. Aduh. Jangan menyesali apa yang menjadi kehormatan kita di hadapan Allah nanti. Inilah jalan hidup kita di atas agama ini. Perbuatan seorang muslim selalu melibatkan Allah. Bahkan ketika kita sedang berbuat buruk, Allah ada di dalamnya. Itu sebagai rujukan kita karena kita merasa berdosa. Iya, Bu. Seharusnya kita bangga karena kita selalu berhubungan dengan yang terbesar dari yang terbesar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Azam masih nggak ngerti kenapa kesalahan itu bisa terjadi di buku terbitan Azam. Memang kamu itu siapa, Zam? Kamu bukan orang suci. Tidak ada manusia suci. Bayi terakhir suci, Bu. Bayi suci karena kelemahan alamiah, tidak terjangkau syariat, tidak berakal, lemah selemah-lemahnya, bahkan tidak sanggup untuk membuka matanya. Gerak hidupnya pun baru satu, yaitu mencari air susu ibunya. Itulah kesucian yang dicapai oleh seorang bayi. Pasti ada yang nyabotase. Nggak mungkin Mbak Aya atau Mas Azam itu sengaja memfitnah Allah sebagai maha terkutuk. Pasti ada yang nyabotase. Kata siapa, Pak? Ada. Kita udah nanya ke orang pintar. Oh, dukun. Emang katanya siapa, Pak, yang nyabotase? Terus keperluannya apa? Dia sih nggak nyebut nama. Takutnya jadi fitnah. Justru sekarang jadi fitnah. Kita jadi mikir pelakunya. Jangan-jangan si Anu. Dan belum tentu dugaan kita benar. Tapi paling nggak kan ada bayangan dikit-dikit. Dan nggak perlu diomongin. Pokoknya pertandanya adalah orang yang dekat dan sakit hati pada Mas Azam atau Mbak Aya. Gitu. Yang paling sakit hati? Saya dong. Oh ya bukan. Bukan Mbak Kalila. Nganu Mbak, pelakunya itu berkumis kok. Bang Jack. Waedan,
Bukan dia. Nggak ke sana kok. Ini orang lain. Memangnya yang tokoh masyarakat itu cuma belanja. Makanya kalau ngebohong secukupnya aja. Nganu. Ini sebetulnya pada mau beli tanah atau cuma pindah alamat? Coba dong dijelaskan. Gini Pak, saya bareng sama Juki ada rencana bangun rumah di kampung ini Pak. Berarti kita mau ganti alamat dan ganti dokumen-dokumen pribadi kita. Kan KTP kita masih KTP lama. Ada tanah yang mau dijual nggak Pak? Ini proyek besar. Kita harus kelihatan kompak. Jangan kelihatan gampangan. Gimana Pak? Ada tanah yang mau dijual nggak? Oh iya. Kalau Mbak Kalila ini, apa yang bisa saya bantu? Rencananya saya mau buka usaha di sini, Pak. Kira-kira memungkinkan nggak ya? Oh, jangan di sini, Mbak. Ini desa mati. Nggak menawarkan perkembangan. Kalau buat tempat tinggal sih oke. Buka usaha di kota aja, Kal. Kondisi saya yang masih single mengharuskan saya untuk harus dekat-dekat dengan keluarga melindungi saya. Iya, di sini saja buka usahanya. Katanya tadi desa mati. Ada tanah yang mau dijual nggak? Apa itu jadi masalah? Jazirah Arab itu takdirnya gurun pasir yang tandus. Sejak Nabi Ibrahim berdoa supaya tanah Arab itu selalu dilimpahi air dan buah-buahan, jazirah itu jadi hidup. Bahkan sekarang menjadi negara terkaya. Kampung ini terbuka untuk dihidupkan kembali dari matinya. Terima kasih, Pak. Kita cari tanah di kampung lain aja yuk. Loh. Yang jelas dong, ini mau beli tanah girik atau yang sudah bersertifikat atau yang HGB. Semuanya ada. Nanti kita bantu. Nah, syukur deh, syukur. Oh iya, silakan minum. Ya, terima kasih Pak. Iya. Kau pernah nggak mensifati aku dengan sifat yang buruk? Jujur. Pernah. Pengkhianat. Kamu sebut aku apa? Saya bilang kamu orangnya nggak mau kalah. Kamu mencintai dan merawat saya sedemikian rupa sampai saya nggak punya celah untuk menyayangi kamu. Terus harus gimana coba? Ya lakukan seperti apa yang aku lakukan. Apa? Aku datang bukan sebagai pesaing, melainkan untuk bantu memayungimu dari panasnya pengorbanan. Kalau saya jatuh, bagaimana kamu menolong saya? Aku nggak akan nolong kamu. Aku akan ikut jatuh dan menemani kamu mati. Kamu sendiri? Saya ingin seperti Rasulullah, mati di pangkuan Aisyah. Udah ngajunya mah? Udah, Sholatnya? beres. Ya udah. Tidur lagi? Iya, Pak.
Hai. Kita nggak bisa gini-gini terus, Pak. Ya iyalah. Masa lihat-lihatan kayak orang baru kenal? Hidup tenang di gubuk, tahu-tahu tua. Apa Papa lupa kita punya anak? Papa selalu inget kok. Terus gimana? Nggak pengen ambil dari neneknya dan kita rawat sendiri? Emang perlu ya? Astagfirullahaladzim. Ini nih yang Mama khawatirin dari dulu. Maksudnya? Papa udah kecanduan lepas dari beban. Waktu punya hutang miliaran, Papa stres berat. Papa nggak tahan nanggung beban, lalu Papa bayar semuanya lunas sampai kita nggak punya Papa lagi, Pak. Kita hidupnya lega tanpa beban. Nah itu, Papa udah keenakan hidup tanpa beban. Nggak mau punya beban lagi, termasuk anak. Makanya Papa betah tinggal di gubuk, walaupun cuma berdua Mama. Iya kan? Apa salahnya tinggal di gubuk? Nggak ada yang salah. Toh ini semua bakal ditinggal mati. Salah nggak ada. Tapi ada masalah. Apa? Masalahnya, Papa udah nggak mau repot. Pengen nyaman, nggak mau kemana-mana, nggak mau ngejar dunia. Papa jadi pemalas terselubung. Papa bukan pemalas, Ma. Dunia emang nggak perlu dikejar. Tapi kalaupun dikejar, Papa nggak gampang menyerah. Kalau memang berjiwa pejuang, ya perjuangkan dong hak anak kita untuk hidup bersama kita lagi. Mulai dari menata ulang hidup kita, Pak. Tinggalkan gubuk ini dan ganti dengan yang lebih layak. Kalau memang gue harus turun gunung, oke. Mungkin gue bisa bikin dunia bergairah lagi. Masih sanggup, Jadin? Sanggup sih sanggup, tapi hokinya udah habis. Gue ngundang lo datang kemari bukan mencari persetujuan ataupun dukungan. Gue mau ngajak ngobrol dikit. Oh, oke. Silahkan kalau begitu. What? Ngobrol-ngobrol aja dah. Apa sih yang nggak bisa diobrolin di dunia ini? Diam. Lo berdua kan orang yang paling berpengalaman sebagai orang miskin. Gue bukannya bilang lo orang yang sial atau orang yang lagi kena azab. Tapi sebagai orang miskin. Sedangkan gue baru 2 tahun ini meninggalkan kekayaan. Jangan tersinggung. Nggak mutu banget pembukaannya, Srul. Ya, mungkin obrolannya terlalu sederhana buat kita, Din. Gue mau ngajak berlomba. Cek dulu jantungnya, Srul. Gue nggak mau dia kenapa-napa di tengah lomba. Ada sedikit masalah di tekanan darahnya, Din. Berlomba mengumpulkan harta. Gue pengen tahu seberapa bagus kualitas daya juang lo. Tapi caranya yang jujur dong, yang halal. Jangan pakai maling, ngerampok, apalagi ngepet. Nggak fair namanya tuh. Gue nggak demen caranya begitu. Payah lo. Lah, siapa yang mau maling, Pak Jalal? Sukanya pelahin orang nih. Ukuran keberhasilannya adalah siapa yang lebih duluan bisa bikin rumah buat keluarganya. Pemenangnya dapat apa, Pak? Paket umroh sekeluarga gratis dari Biro Travel teman gue. Nah, terus kalau kalah? Yang kalah kerja jadi pembantu di rumah 2 orang lainnya. Alah, Mak. Ayo, siapa takut? Gue terima tantangan lu, Jalal. Lu manggil gue apa? Lu jangan ngelunjak sama gue, Din.
Omongan saya masih sopan kan? Tanya saudara kembar lu tuh. Apa yang kau dengar, sahabat? Ya, telinga sahabat kau ini mendengar. Kau bilang, saya terima tantangan Anda, Pak Haji Jalal. Alah, lu berdua emang komplotan. Ya, tapi kalau dipakai telinga kebenaran, awak mendengar, saya terima tantangan lu, Jalal. Itu namanya keselip lidah. Ulangin kalimat lu. Itu namanya keselip lidah, Pak Haji Jalal. Bukan yang itu. Oke, saya terima tantangan lu, Jalal. Puas. Berani kau, Den? Why not? Siap. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Maaf, Pak. Maaf. Nggak perlu minta maaf, Srul. Sekedar kopi sama singkong nggak mau udah pantas digebrak. Cemana kita harus berlomba mengumpulkan harta, Den? Awak harus membutuhkan satu generasi untuk mengumpulkan uang ratusan juta rupiah dari membekam orang. Kerjaan lu nyenggak aja sih. Pokoknya ingat, sabdanya Maher Zain, insya Allah di jalan. Jalan macam apa, Den? Jalan yang lucu. Lu tenang aja, Srul. Duit bisa kita cari. Asal bisa ngalahin tuh Jalal. Pak Jalal? Si Jalal. Kita bakal memperbudak dia sesuka hati di rumah kita. Bayangin tuh burung Jalal yang jadi babu cuci dan ngepel di rumah kita. So sweet banget gak sih? Areal ini cocok kalau dibangun komplek rumahnya Mas Chelsea, Mas Barong, dan Mas Juki. Tinggal dibakar semuanya sampai rata. Lalu ditawar serendah-rendahnya selagi mereka menjadi pengungsi. Bapak kenapa nggak istirahat aja di rumah? Untuk urusan nyari tanah, serahkan saja saya sama Hakim. No way sekali. Bagaimana saya bisa mempercayai orang yang naksir istri saya? Jangan asal ngomong. Kalau kedengaran orang bisa jadi fitnah, tahu nggak? Antara fitnah dan kenyataan tinggal selangkah lagi kok. Sabar, belum waktunya memberontak. Kita masih butuh dia. Oke, bro? Itu bangunan bersejarah yang harus diruntuhkan. Bersejarah? Sejarah kesengsaraan. Sulit dibedakan. Ini rumah rakyat atau kamp pengungsi. Cobain sini, rasakan kemiskinannya. Biarin dia aja, Kim. Cukup Pak RW aja yang ngecek. Kita percaya kok. Izinkan aku kembali di jalanmu, untuk bersujud dan memohon ampunanmu. Seringkali ku berbuat dosa, ajukan seruan dan perintahmu. Aku hanyalah manusia biasa yang takkan mungkin jadi sempurna, tapi ku yakin masih ada jalan untuk temukan kedamaian.